Pagi itu, garasi mewah milik Wulan terasa seperti museum otomotif. Di dalamnya berjajar Ferrari, Lamborghini, dan McLaren yang harganya lebih mahal dari seluruh desa asal Yono. Wulan, 40, pemilik showroom mobil sport Speedy Lux dan trader saham, tampak tegang dalam balutan jumpsuit kulit mahal. Yono, 28, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja, sedang memanaskan mesin Audi R8 hitam milik Wulan. Yono adalah pria polos dari desa yang takut kecepatan. Ia mengemudi dengan sangat hati-hati, memastikan laju tidak pernah melewati 60 km per jam. Wulan duduk di kursi belakang, menyentuh-nyentuh layar tablet yang menampilkan grafik saham yang fluktuatif. Saat mobil baru keluar gerbang dan berada di jalanan perumahan yang sepi, Wulan tiba-tiba berbicara melalui intercom. "Yono, aku ingin kamu ngebut." Yono terkejut. "Ngebut? Nyonya Wulan? Tapi di sini batas kecepatannya hanya 40 km per jam. Saya takut ditilang." "Aku tidak peduli dengan tilang," suara Wulan tajam. "Aku butuh adrenalin. Aku ingin kamu mengemudi dengan kecepatan minimal 100 km per jam di jalanan sepi ini, sekarang." Yono yang polos dan taat, ragu-ragu. "Tapi Nyonya, kecepatan tinggi itu berbahaya. Kecelakaan bisa terjadi." Wulan menggebrak kursi belakangnya. "Aku ingin kamu mengerti bahaya yang kurasakan setiap hari, Yono. Setiap menit di bursa saham adalah balapan yang lebih gila dari ini. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku selalu butuh adrenalin, karena hidupku yang harusnya mulus ini terasa sangat lambat dan membosankan. Bisakah kamu mengerti kegilaanku ini?" Yono, si supir polos, baru saja diperintahkan untuk mempertaruhkan nyawanya demi sebuah pengertian yang absurd. Kontras dan filosofi rem. Yono dengan terpaksa menekan pedal gas. Mobil mewah itu melaju kencang, menembus batas kecepatan. Jantung Yono berdegup kencang, bukan karena sensasi, melainkan karena ketakutan melanggar aturan. "Ini dia Nyonya Wulan, sudah 100 km per jam, kata Yono, suaranya sedikit gemetar. "Rasakan Yono, rasakan kecepatan itu. Itu adalah kecepatan uang di rekeningku," teriak Wulan, tertawa dengan nada putus asa. Yono memikirkan logikanya. "Maaf Nyonya Wulan, saya mengerti mobil ini cepat. Tapi mobil yang bagus itu bukan hanya soal kecepatan Nyonya. Mobil yang bagus itu harus punya rem yang bagus." Wulan terdiam di belakang. "Rem? Kenapa rem?" "Karena rem itu penentu. Kalau kita tidak tahu kapan harus mengerem, kita pasti akan menabrak. Hidup Nyonya seperti mobil ini, sangat cepat. Nyonya harus mengerti kapan waktunya mengerem hati Nyonya." Kontrak keheningan dan akhir bab. Wulan meminta Yono melambat, terkejut dengan analogi rem yang sederhana itu. Setibanya di kantor, Wulan menyerahkan tablet yang menampilkan grafik saham. "Ini adalah buku panduanmu, Yono. Aku ingin kamu melihat grafik ini dan mengerti bahwa setiap naik turunnya adalah naik turunnya emosiku. Mulai sekarang, Yono, aku akan menaikkan gajimu 3 kali lipat. Sebagai imbalan, kamu adalah pendengar rahasiaku. Aku akan bicara tentang saham, mobil, dan kesepianku. Kamu tidak boleh memberikan solusi, kamu hanya boleh mengerti. Dan jangan pernah bertanya mengapa aku selalu terlihat stres." Yono, yang sangat butuh uang untuk biaya kuliah adiknya, mengangguk patuh. "Baik Nyonya Wulan," jawab Yono tegas. "Saya mengerti. Saya akan mengerti bahwa hidup Nyonya Wulan terlalu cepat dan Nyonya butuh rem. Dan saya akan mengemudi sesuai aturan kecepatan kota." Wulan tersenyum tipis. "Aku mengandalkan kepolosanmu, Yono. Jangan pernah berani mengubah kecepatan hidupku." Yono pun pergi memarkir mobil, menyadari bahwa pekerjaan barunya jauh lebih berbahaya daripada mengemudi di sirkuit. Ia harus mengemudikan emosi janda kaya yang hidupnya terlalu cepat. Tentu, mari kita lanjutkan kisah Wulan dan Yono, supir polosnya,
dari bab 2 hingga bab 6, di mana interaksi aneh mereka di tengah dunia trading dan mobil mewah menjadi rutinitas. Lanjutan cerita, kecepatan dan kejujuran. Bab 2, saham anjlok, emosi menanjak 10 menit. Ruang trading yang mencekam. Wulan membawa Yono ke markas trading pribadinya, sebuah ruangan kedap suara yang didominasi oleh belasan monitor yang menampilkan grafik saham bergerak cepat. Udara di ruangan itu terasa tegang, penuh dengan janji kekayaan dan ancaman kebangkrutan. "Lihat ini, Yono," kata Wulan, menunjuk grafik saham dengan garis merah yang anjlok drastis. "Ini adalah kehilangan $5 juta dalam 3 menit. Ini bukan hanya uang, ini adalah adrenalin murni. Aku hidup untuk rush ini." Wulan mulai menceritakan kompleksitas pasar saham, istilah-istilah seperti leverage, futures, dan margin call yang sama sekali tidak dipahami oleh Yono. "Aku ingin kamu mengerti, Yono, bahwa di dunia ini, kau bisa menjadi miliarder hari ini dan bangkrut besok. Inilah mengapa aku tidak bisa tidur nyenyak. Ketenangan batinku sama tidak menentunya dengan grafik saham ini." Logika uang dari desa. Yono mengamati layar itu dengan serius. Ia tidak mengerti saham, tetapi ia mengerti uang. "Nyonya Wulan," kata Yono hati-hati, berusaha menyampaikan pemahamannya. "Saya mengerti, uang di layar itu bergerak sangat cepat. Di desa saya, kami percaya uang yang didapat cepat, perginya juga cepat." "Kalau uang Nyonya begitu cepat perginya, mungkin karena Nyonya terlalu cepat mengejarnya." Wulan menoleh, sedikit terkejut. "Mengejar? Tentu saja, trader harus mengejar peluang." "Saya mengerti, Nyonya," balas Yono. "Tapi mobil kalau terlalu dipaksa ngebut terus, mesinnya akan cepat rusak. Mungkin mesin hati Nyonya juga butuh istirahat dari kecepatan itu." Analogi mesin dan jantung. Wulan terdiam. Analogi sederhana Yono tentang mesin mobil dan jantung terasa menampar. Ia adalah pengusaha mobil sport, namun tidak pernah memikirkan filosofi rem. "Baik, Yono, kamu berhasil membuatku mengerti dengan bahasamu," kata Wulan, suaranya melunak. "Aku butuh kamu di sini saat aku trading. Duduk di sudut itu. Aku butuh rem visual." Yono kini memiliki tugas baru, menjadi rem bagi trader saham yang adiktif. Wulan membawa Yono ke showroom mewahnya, yang menampilkan mobil-mobil seharga puluhan miliar. Ia menyuruh Yono berdiri di samping Ferrari merah yang paling mahal. "Mobil ini, Yono, harganya $2 juta, kata Wulan. "Tapi yang tidak ada di brosur, 2 tahun lalu, mobil ini pernah kecelakaan kecil dan kami memolesnya. Kami menjualnya sebagai sempurna dan mendapatkan laba gila-gilaan." Wulan menoleh ke Yono. "Aku ingin kamu mengerti rasa bersalah ini. Aku menjual kecepatan palsu. Aku menjual kesempurnaan palsu. Aku takut, Yono, kalau suatu hari hidupku sendiri ternyata adalah barang second yang dipoles ulang." Pengertian dari hati yang bersih. Yono yang polos merasa sangat tidak nyaman dengan pengakuan itu. "Nyonya Wulan," kata Yono, "saya mengerti Nyonya merasa bersalah karena menjual mobil yang cacat. Di desa saya, kalau kami menjual kambing yang sakit, kami akan beritahu pembelinya. Kalau tidak, namanya curang." Yono menambahkan, "Mungkin Nyonya harus minta maaf kepada pembeli mobil itu. Atau Nyonya harus berjanji untuk tidak menjual barang yang tidak jujur lagi. Hati Nyonya akan lebih ringan, Nyonya." Membeli ketenangan. Wulan menatap mobil itu, lalu ke Yono. "Permintaan maaf itu tidak ada dalam kamus bisnisku, Yono. Tapi ya, kamu benar. Aku membeli kekayaan dengan rasa bersalah." Wulan meraih dompetnya dan mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar. "Yono, ambillah ini. Ini adalah gajimu. Tolong mengerti bahwa aku membeli sebagian ketenangan darimu.
Kamu adalah satu-satunya orang yang tahu kebobrokanku, tapi kamu tidak menghakimi. Yono menerima uang itu dengan sungguh-sungguh, berjanji pada dirinya sendiri bahwa uang ini akan digunakan untuk hal-hal yang jujur. Wulan meminta Yono mengemudikan Land Cruiser mewah terbarunya. Kali ini, ia meminta Yono mencari jalanan paling rusak di pinggiran kota. Aku butuh simulasi, Yono. Aku ingin kamu mengerti bagaimana rasanya hidup yang seharusnya mulus tapi penuh guncangan emosi, kata Wulan. Aku sudah bosan dengan jalanan mulus. Yono menemukan jalanan di dekat proyek konstruksi yang penuh dengan lubang dan bebatuan. Mobil mewah itu berguncang hebat. Wulan tertawa histeris dari kursi belakang. Solusi polos, berjalan kaki. Yono mengemudi dengan sangat pelan, mencoba meminimalkan guncangan. Yono, kamu terlalu pelan. Aku butuh guncangan yang lebih nyata, teriak Wulan. Yono menghentikan mobil. Nyonya Wulan, saya mengerti. Nyonya butuh guncangan. Tapi mobil ini mahal. Kalau terus diguncang begini, dia bisa rusak. Mesin dan bannya bisa rusak. Sama seperti hati Nyonya. Yono menunjuk keluar. Kalau Nyonya benar-benar butuh merasakan guncangan, Nyonya lebih baik berjalan kaki di jalanan ini. Itu lebih tulus, dan mobil ini tidak rusak. Nyonya harus mengerti bahwa barang berharga tidak boleh dipaksa menderita. Keberanian Yono. Wulan terkejut. Supirnya berani menyuruhnya berjalan kaki di jalan becek. Ini adalah tantangan terbesar bagi egonya. Wulan keluar dari mobil. Ia melepas sepatu hak mahalnya dan berjalan di jalanan berlubang itu ditemani Yono. Sepatu mahal Wulan kotor oleh lumpur. Aku mengerti, Yono, kata Wulan sambil tersenyum tulus. Kamu benar. Berjalan kaki membuatku lebih sadar. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kadang cara paling sederhana adalah yang paling jujur. Setibanya di rumah, Wulan memanggil Yono ke kantornya yang dipenuhi piala penghargaan bisnis. Yono, aku sudah memutuskan. Aku akan menjadikanmu supir pribadi prioritas tinggi. Gajimu akan kuberikan 3 kali lipat. Ini bukan gaji mengemudi. Ini adalah gaji mendengarkan. Wulan memberikan amplop pertama. Yono hampir menangis melihat jumlahnya. Cukup untuk membiayai adiknya hingga lulus. Tapi ada kontrak lisan, Yono, kata Wulan. Kontrak keheningan. Kontrak keheningan dan kesepian. Aku bisa menelponmu kapan saja, 24 jam. Aku bisa memintamu menemaniku di ruang trading saat pasar saham kacau. Aku bisa menceritakan tentang perpisahan dengan almarhum suamiku dan beban menjadi janda kaya. Wulan menegaskan, kamu harus mendengarkan, selalu mengerti, dan tidak pernah, sama sekali tidak pernah, mencoba memberikan nasihat atau solusi. Dan kamu dilarang bertanya tentang masa laluku. Cukup menjadi wadah untuk kekacauan emosiku. Wulan menatap Yono dengan tatapan memohon. Maukah kamu menerima kontrak ini? Maukah kamu mengerti kesepianku yang sangat mahal ini? Janji yang mengikat. Yono memegang amplop itu erat-erat. Ia tahu ia sedang menjual kebebasan pribadinya. Tetapi ia melihat peluang untuk menyelamatkan keluarganya. Saya mengerti, Nyonya Wulan, jawab Yono dengan suara tegas. Saya akan menjadi wadah keheningan Nyonya. Saya akan selalu mendengarkan dan mengerti. Dan saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya memintanya. Wulan tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Yono telah mendapatkan harapan tulus. Satu hal lagi, Yono, kata Wulan. Aku akan membelikanmu pakaian yang lebih baik. Kamu tidak akan bisa mengerti kekacauanku kalau kamu terlalu polos. Maaf, Nyonya, balas Yono. Saya mengerti niat Nyonya, tapi saya akan tetap memakai seragam. Saya mengerti bahwa pakaian mahal bisa merusak kepolosan saya. Saya akan tetap memakai seragam agar selalu ingat kejujuran.
Sejak kontrak keheningan dimulai, Wulan mulai mengembangkan kode khusus untuk meminta pengertian. Jika Wulan meletakkan kunci mobil sport, Ferrari atau Lamborghini di kursi belakang mobil harian, Audi, ini berarti, aku sedang sangat stres dengan kecepatan hidupku, tolong mengerti kelelahan ini. Yono harus mengemudi ke tempat dengan banyak pepohonan. Jika Wulan meminta air putih dingin di pagi hari, padahal ia selalu minum kopi panas, ini berarti aku butuh keheningan total untuk menjernihkan pikiran yang kacau. Tolong mengerti kebutuhan mendesak ini. Jika Wulan meminta Yono membersihkan mobil 3 kali sehari, ini berarti aku merasa kotor secara emosional. Tolong mengerti kebutuhanku untuk ketenangan. Dampak polos terhadap kode. Suatu sore, Wulan melempar kunci Ferrari ke kursi belakang, sinyal stres tinggi. Yono segera mengemudi ke pinggiran kota yang tenang, dekat perbukitan. Ia menepi dan mematikan mesin. "Nyonya Wulan," kata Yono, "saya mengerti Nyonya sedang lelah dengan kecepatan. Jadi, saya membawa Nyonya ke sini. Di sini, udaranya bersih. Saya harap Nyonya mengerti bahwa pepohonan ini tidak akan pernah menghakimi kecepatan Nyonya." Kekuatan aroma tanah. Wulan membuka jendela mobil. Ia mencium aroma tanah basah dan daun-daunan. Ia tidak meminta Yono untuk berbicara. Ia hanya menikmati keheningan yang tulus. "Terima kasih Yono," kata Wulan. "Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa rem terbaik adalah kembali ke tempat yang tulus." Yono hanya tersenyum polos. Ia telah berhasil menjadi rem yang tulus bagi Wulan, meskipun ia tidak mengerti apa-apa tentang margin call atau Ferrari. Wulan meminta Yono mengantarnya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota, tersembunyi jauh dari showroom mewah. Di dalamnya, terparkir sebuah mobil klasik yang sudah tua dan berdebu, peninggalan almarhum suaminya. "Ini adalah kenangan terakhirku, Yono," bisik Wulan, suaranya dipenuhi nostalgia. "Mobil ini tidak bernilai jual, tetapi ini adalah mobil yang kubangun bersama suamiku. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku merindukan masa-masa ketika kebahagiaan kami hanya seharga mesin tua ini, bukan saham triliunan." Wulan sedih melihat mesin mobil itu berkarat dan rapuh. Sentuhan mekanik yang tulus. Yono mendekat. Ia tidak takut pada mesin besar seperti mobil sport, tetapi ia merasakan koneksi dengan mobil tua ini. "Nyonya Wulan," kata Yono, mengelus kap mobil itu dengan lembut. "Mobil ini tidak rusak, Nyonya. Dia hanya kesepian. Mobil tua itu seperti orang tua. Dia butuh perhatian yang tulus, bukan uang." Yono menjelaskan dengan bahasa yang penuh gairah bagaimana merawat chassis yang rapuh dan mesin yang sering macet. Ia berbicara tentang filosofi slow maintenance, perawatan yang pelan dan sabar. Jika Nyonya memolesnya dengan cepat, dia akan cepat rusak lagi. Nyonya harus mengerti bahwa ketulusan itu proses yang lambat, Nyonya. Harapan untuk memperbaiki. Wulan terharu. Suaminya dulu selalu bicara tentang mesin dengan gairah yang sama. "Kamu benar, Yono. Aku ingin memperbaiki mobil ini, tapi aku takut," kata Wulan. "Kalau begitu, saya akan perbaiki, Nyonya," kata Yono polos. "Saya mengerti Nyonya takut gagal, tapi mobil ini layak mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali, sama seperti hati Nyonya." Wulan menunjuk mobil tua itu. "Mulai sekarang, ini adalah proyek kita, Yono. Proyek yang dibangun dengan kejujuran, bukan laba. Kamu harus mengerti bahwa memperbaiki mobil ini adalah caraku memperbaiki diriku sendiri." Saat Yono menunggu di luar ruang trading, Wulan mengirimkan pesan darurat. "Yono, cepat masuk!" Wulan panik. Saham utamanya setelah serangkaian spekulasi melonjak drastis, jauh melampaui prediksi. Wulan bingung harus menjual dan mengamankan keuntungan gila-gilaan atau menahan resiko untuk keuntungan yang lebih tinggi lagi.
Yono, aku harus menjual. Untungnya sudah gila. Tapi kalau ku tahan, aku bisa untung 5 kali lipat. Aku ingin kalau mengerti godaan yang mematikan ini. Teriak Wulan, menunjuk grafik yang terus menanjak. Nasihat polos tentang kehati-hatian. Yono mengingat janjinya untuk tidak memberi solusi, hanya menatap grafik itu. Ia teringat kejadian di bab 1. Nyonya Wulan, kata Yono tenang. Saya mengerti, Nyonya di puncak. Tapi mobil yang bagus tahu kapan harus menarik rem tangan. Wulan menoleh, kaget. Rem tangan? Kenapa rem tangan saat mobil sedang terbang? Rem tangan bukan untuk menghentikan Nyonya. Rem tangan itu untuk memastikan mobil tidak bergerak sendiri saat diparkir di tanjakan. Nyonya sudah di puncak Nyonya. Nyonya harus mengamankan posisi Nyonya agar Nyonya tidak tergelincir turun sendiri. Keputusan yang mendebarkan. Filosofi rem tangan yang sederhana itu seketika mendinginkan emosi Wulan. Ia memutuskan untuk menjual sebagian besar sahamnya, mengamankan keuntungan, dan meninggalkan sedikit risiko. Beberapa menit kemudian, pasar saham anjlok. Keputusan Wulan untuk menarik rem tangan menyelamatkannya dari kerugian yang bisa menghapus semua keuntungannya. Wulan menatap Yono, matanya penuh rasa syukur. Yono, kamu menyelamatkanku. Kamu benar-benar remku yang tulus. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa keserakahan adalah kecepatan palsu. Wulan ingin menguji integritas Yono sampai batas maksimal. Sebelum keluar dari ruang trading, Wulan sengaja meninggalkan kunci brankas kecil berisi data trading dan password akun pribadinya, tepat di samping tempat duduk Yono. Yono, aku ada rapat penting. Tolong mengerti bahwa aku sangat terburu-buru. Aku akan kembali nanti, kata Wulan lalu pergi. Yono melihat kunci itu. Sebuah kunci emas kecil dengan gantungan berlian, kunci untuk kekaisaran Wulan. Yono tahu, kunci ini bisa membuatnya menjadi miliarder jika ia punya niat buruk. Integritas tanpa sentuhan. Yono memegang kunci itu, ia tidak tergoda. Ia teringat janjinya pada diri sendiri untuk menjaga kepolosannya. Yono tidak berani menyentuh kunci itu secara langsung dengan tangan telanjang. Ia mengambil serbet bersih, membungkus kunci itu dengan rapi dan menaruhnya di tempat yang paling terlihat, di atas dashboard mobil. Ia menelepon manajer keuangan Wulan, Vito, dan melaporkannya. Pak Vito, kunci Nyonya Wulan ada di dashboard. Tolong ambil dan hitung berliannya. Saya takut nanti hilang saat saya sedang mencuci mobil. Yono bersikeras ada saksi resmi untuk pengambilan kunci itu. Kepolosan yang tak ternilai. Wulan mendengar laporan dari Vito. Vito yang sinis berusaha menyiratkan bahwa Yono hanya ingin menarik perhatian. Namun Wulan tahu yang sebenarnya. Edi tidak hanya jujur, ia juga cerdas dalam menjaga integritasnya agar tidak bisa dituduh. Wulan memanggil Yono. Kenapa kamu tidak membawanya langsung padaku, Yono? Saya mengerti, Nyonya Wulan, jawab Yono. Kalau saya yang membawanya, Nyonya mungkin hanya percaya 90%. Tapi kalau ada saksi resmi, Nyonya akan percaya 100% pada kejujuran saya. Saya mengerti bahwa kepercayaan itu harus dijaga agar selalu subur. Wulan tersenyum tulus. Kamu benar, Yono. Kejujuranmu adalah saham yang tidak pernah anjlok. Setelah ujian kunci brankas, Wulan sering duduk di mobil tanpa bicara, hanya menikmati keheningan yang diciptakan Yono. Namun, ia sering menatap Yono melalui cermin spion. Wulan tidak melihat supir, ia melihat seorang pria yang memiliki fondasi emosional yang kuat, kontras sempurna dengan kehidupannya yang rapuh. Wulan mencari kedamaian di wajah Yono yang polos. Yono mengemudi dengan sangat hati-hati. Ia merasa diawasi, dan ia khawatir ia melanggar kode mengerti. Keraguan sang polos. Yono yang merasa tertekan oleh tatapan intens Wulan, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Nyonya Wulan, maaf, apakah saya mengemudi terlalu pelan, atau apakah ada noda di seragam saya? Wulan tersentak dari lamunannya.
Tidak, Yono, semuanya sempurna. Aku hanya mencari sesuatu yang hilang. Mencari apa, Nyonya? Mencari ketulusan. Aku sudah terlalu lama hidup di dunia trading, di mana semua orang memakai topeng. Kamu adalah satu-satunya orang yang tidak memakai topeng, Yono. Menghargai kecepatan pelan. Wulan menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada kecepatan pelan yang dibawa Yono. Kecepatannya yang stabil dan jujur. Saat mereka tiba di showroom, Wulan menoleh ke kursi depan. Yono, aku mengerti sekarang. Rem tangan yang sesungguhnya itu bukanlah benda. Rem tangan itu adalah kamu. Wulan meminta Yono untuk menemaninya masuk ke ruang trading hari itu. Bukan sebagai supir, melainkan sebagai pengingat kejujuran. Yono setuju. Ia tahu tugasnya semakin penting. Vito, 35, manajer showroom yang ambisius dan sudah lama memimpikan posisi partner Wulan, sangat marah melihat kedekatan Wulan dan Yono. Vito yang penuh intrik, yakin Yono adalah mata-mata yang mengincar kekayaan Wulan. Vito melihat Yono kini memiliki akses ke ruang trading dan garasi rahasia. Vito mulai menyebarkan rumor ke staf senior bahwa Yono hanyalah gigolo berkedok supir yang memanfaatkan kelemahan emosional janda kaya itu. Vito menunggu Yono di garasi. Selamat Yono, kamu sudah pindah divisi dari supir ke personal trainer emosional. Aku dengar Nyonya Wulan bahkan memintamu menilai kualitas mobil baru. Hati-hati nak, mobil bekas biasanya masih bisa diperbaiki, tapi reputasi yang rusak sulit diperbaiki. Vito menunggu Yono di garasi. Selamat Yono, kamu sudah pindah divisi dari supir ke personal trainer emosional. Aku dengar Nyonya Wulan bahkan memintamu menilai kualitas mobil baru. Hati-hati nak, mobil bekas biasanya masih bisa diperbaiki, tapi reputasi yang rusak sulit diperbaiki. Vito mengancam dan peremehan. Vito secara terbuka meremehkan Yono di depan staf lain, menyebutnya orang desa yang buta saham, yang tidak tahu bedanya horsepower dan wallet power. Dengar Yono, aku akan buktikan bahwa kamu adalah mata-mata kompetitor yang ingin menghancurkan Speedy Lux. Aku akan buktikan bahwa Nyonya Wulan salah mempercayai orang polos sepertimu. Yono hanya membersihkan mobil dengan tenang. Saya mengerti Pak Vito, Bapak tidak suka dengan saya, tapi saya akan selalu jujur dan saya akan selalu membersihkan mobil ini dari debu, sama seperti saya akan membersihkan kejujuran Nyonya Wulan dari kotoran intrik. Wulan menjadi target. Intrik Vito berhasil. Staf senior yang melihat kedekatan tidak profesional itu mulai melaporkan ke Dewan Direksi. Mereka mempertanyakan kompetensi Wulan sebagai trader yang membuat keputusan berdasarkan saran dari supir. Wulan menerima telepon darurat dari Dewan Direksi. Wulan, keputusan tradingmu akhir-akhir ini terlalu konservatif, dan hubunganmu dengan supir itu menjadi perbincangan. Ini merusak branding kita. Kami akan mengadakan rapat darurat. Wulan memanggil Yono. Yono, mereka menyerangku karena kamu. Kamu harus mengerti bahwa kepolosanmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Kita dalam bahaya besar. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Wulan mundur dari manajemen trading saham, menyusul kerugian Vito akibat keputusan rem tangan Wulan yang dianggap terlalu konservatif. Wulan mengenakan setelan paling tajamnya, namun matanya memancarkan ketakutan. Sebelum masuk, Wulan memanggil Yono. Yono, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan kendali. Mereka akan menuduhku terlalu emosional, kata Wulan. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang sendirian untuk mempertahankan kejujuran di perusahaan ini. Wulan meminta Yono menunggunya di luar ruang rapat. Kehadiranmu adalah rem yang harus kupakai. Jangan pergi. Yono melihat Wulan masuk.
Ia segera pergi ke dapur kantor dan membuatkan secangkir kopi hitam yang hangat dan kental yang selalu diminumnya di pagi hari untuk menenangkan diri sebelum mengemudi jauh. Kekuatan kopi tulus. Melalui asisten, Yono mengirimkan kopi itu ke meja Wulan. Di cangkir itu, Yono menyelipkan catatan kecil. Nyonya Wulan, mobil yang bagus tidak akan pernah dibiarkan kedinginan. Mesin harus tetap hangat. Saya mengerti Nyonya sedang melawan. Jangan biarkan mesin Nyonya dingin. Di tengah serangan verbal dari Dewan Direksi, Wulan membaca pesan itu. Ia menyesap kopi hangat itu. Itu bukan kopi mahal, tapi dibuat dengan tulusan. Kopi itu memberinya keberanian. Ia berhasil mempertahankan posisinya meskipun dengan syarat yang berat. Penghargaan sunyi. Wulan keluar dari ruang rapat. Ia tampak lelah, tetapi matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Yono segera berdiri. "Kamu benar, Yono. Mesinku hampir mati. Kopi itu menyelamatkanku," bisik Wulan. "Saya mengerti, Nyonya Wulan. Saya hanya memastikan mesin Nyonya tetap hangat," jawab Yono polos. Wulan memberikan Yono kunci mobil sport Ferrari terbarunya. "Ini adalah hadiah. Aku tidak akan menggunakannya. Ini untuk kamu bersihkan dan kamu rawat. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan sesuatu yang paling berharga padamu." Vito semakin kesal dengan kedekatan Wulan dan Yono. Ia melihat Yono di garasi mewah sedang merawat Ferrari baru. Wah, supir baru sudah dapat kunci Ferrari. Dari sapu naik ke kunci, sekarang personal financial advisor. Ejek Vito, didampingi 2 trader senior yang sombong. Vito meremehkan Yono secara terbuka. "Dengar bocah kampung, kamu tidak mengerti apa-apa tentang trading saham. Kamu tidak tahu resiko. Trader harus kejam dan cepat. Nyonya Wulan sedang sakit dan kau menjual kepolosan murahanmu untuk menggodanya." Pembelaan logis. Yono yang polos tetapi menghargai kehormatannya menatap mereka. "Maaf Pak Vito, saya memang tidak mengerti trading saham, tapi saya mengerti resiko," kata Yono tenang. "Mobil sport itu cepat Pak, tapi kalau dibawa oleh pengemudi yang tidak hati-hati, mobil itu akan cepat hancur." Yono menunjuk ke bodi Ferrari. "Nyonya Wulan mempercayai saya karena saya mengemudi dengan hati-hati. Saya mengerti bahwa resiko terbesar adalah mengemudi tanpa rem, tanpa kejujuran." Ancaman data rahasia. Vito terkejut dengan pembelaan yang tajam itu. Ia tahu ia harus segera bertindak. "Kami akan buktikan bahwa kau bukan rem, tapi lubang di ban," ancam Vito. "Aku tahu kau punya akses ke garasi. Kami akan buat kau dituduh mencuri data trading rahasia. Yono, kita lihat apakah Nyonya Wulan tetap mempercayai kejujuranmu saat pasar saham tahu kau pembocor rahasia." Yono kembali ke pekerjaannya, hatinya berdebar. Ia tahu intrik itu sudah dekat. Keesokan paginya, kekacauan melanda perusahaan. Data trading rahasia Wulan bocor ke tangan kompetitor, menyebabkan saham perusahaan lain yang diincar Wulan melonjak tajam. Kerugian miliaran dolar bagi Wulan. Vito segera menyebarkan fitnah. Ia mengklaim Yono adalah tersangka utama karena Yono memiliki akses tak terbatas ke semua mobil yang sering digunakan Wulan untuk menyimpan flash drive rahasia. Wulan memanggil Yono, wajahnya pucat pasi. "Yono, data trading bocor, kerugian besar. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh flash drive apapun di mobil?" Yono bersumpah ia tidak menyentuh apa-apa. "Saya mengerti Nyonya Wulan, saya tahu ini sangat penting, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Nyonya. Saya hanya membersihkan mobil." Wulan, di bawah tekanan Dewan Direksi yang dipimpin Vito, terpaksa menunjukkan keraguan. "Aku harus meminta kamu mengerti Yono," kata Wulan, matanya berkaca-kaca.
Aku harus menjaga perusahaan. Aku harus menangguhkanmu sampai penyelidikan selesai. Jika terbukti kamu bersalah, aku harus memecatmu. Aku terpaksa melakukan ini. Janji di garasi. Keputusan itu menghancurkan hati Yono. Ia telah kehilangan kepercayaan dari wanita yang ia cintai. Yono menyerahkan kunci dan seragamnya. Saya mengerti Nyonya Wulan. Saya mengerti Nyonya takut, hancur. Tapi Nyonya juga harus mengerti. Saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak bisa dijual belikan. Saya akan kembali, Nyonya. Yono keluar dari garasi. Ia melihat mobil-mobil sport mewah itu yang kini tampak seperti jebakan. Ia tahu ia harus mencari bukti sendiri untuk membersihkan namanya. Tentu, saya akan melanjutkan kisah Wulan dan Yono, supir polosnya, dari bab 12 hingga bab 16, di mana konflik bisnis mencapai puncaknya dan integritas Yono diuji secara menentukan. Lanjutan cerita, kecepatan dan kejujuran. Bab 12, rapat krusial dan sandaran Yono, 10 menit. Medan pertempuran dan kopi hangat. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Wulan mundur dari manajemen trading saham, menyusul kerugian Vito akibat keputusan rem tangan Wulan yang dianggap terlalu konservatif. Wulan mengenakan setelan paling tajamnya, namun matanya memancarkan ketakutan. Sebelum masuk, Wulan memanggil Yono. Yono, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan kendali. Mereka akan menuduhku terlalu emosional, kata Wulan. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang sendirian untuk mempertahankan kejujuran di perusahaan ini. Wulan meminta Yono menunggunya di luar ruang rapat. Kehadiranmu adalah rem yang harus kupakai, jangan pergi. Yono melihat Wulan masuk. Ia segera pergi ke dapur kantor dan membuatkan secangkir kopi hitam yang hangat dan kental, yang selalu diminumnya di pagi hari untuk menenangkan diri sebelum mengemudi jauh. Kekuatan kopi tulus. Melalui asisten, Yono mengirimkan kopi itu ke meja Wulan. Di cangkir itu, Yono menyelipkan catatan kecil. Nyonya Wulan, mobil yang bagus tidak akan pernah dibiarkan kedinginan. Mesin harus tetap hangat. Saya mengerti Nyonya sedang melawan. Jangan biarkan mesin Nyonya dingin. Di tengah serangan verbal dari Dewan Direksi, Wulan membaca pesan itu. Ia menyesap kopi hangat itu. Itu bukan kopi mahal, tapi dibuat dengan ketulusan. Kopi itu memberinya keberanian. Ia berhasil mempertahankan posisinya meskipun dengan syarat yang berat. Penghargaan sunyi. Wulan keluar dari ruang rapat. Ia tampak lelah, tetapi matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Yono segera berdiri. Kamu benar, Yono. Mesinku hampir mati. Kopi itu menyelamatkanku, bisik Wulan. Saya mengerti, Nyonya Wulan. Saya hanya memastikan mesin Nyonya tetap hangat, jawab Yono polos. Wulan memberikan Yono kunci mobil sport Ferrari terbarunya. Ini adalah hadiah. Aku tidak akan menggunakannya. Ini untuk kamu bersihkan dan kamu rawat. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan sesuatu yang paling berharga padamu. Yono terkejut, namun menerima kunci itu dengan hormat. Kepercayaan itu lebih berharga daripada semua uang di amplop gajinya. Bab 13, peremehan dari trader senior, 10 menit. Penghinaan terbuka. Vito semakin kesal dengan kedekatan Wulan dan Yono. Ia melihat Yono di garasi mewah sedang merawat Ferrari baru. Wah, supir baru sudah dapat kunci Ferrari. Dari sapu naik ke kunci, sekarang personal financial advisor, ejek Vito, didampingi 2 trader senior yang sombong. Vito meremehkan Yono secara terbuka. Dengar bocah kampung, kamu tidak mengerti apa-apa tentang trading saham. Kamu tidak tahu resiko, trader harus kejam dan cepat. Nyonya Wulan sedang sakit, dan kau menjual kepolosan murahanmu
untuk menggodanya. Pembelaan logis. Yono, yang polos tetapi menghargai kehormatannya, menatap mereka. Maaf Pak Vito, saya memang tidak mengerti trading saham, tapi saya mengerti risiko, kata Yono tenang. Mobil sport itu cepat Pak, tapi kalau dibawa oleh pengemudi yang tidak hati-hati, mobil itu akan cepat hancur. Yono menunjuk ke bodi Ferrari. Nyonya Wulan mempercayai saya karena saya mengemudi dengan hati-hati. Saya mengerti bahwa risiko terbesar adalah mengemudi tanpa rem, tanpa kejujuran. Ancaman data rahasia. Vito terkejut dengan pembelaan yang tajam itu. Ia tahu ia harus segera bertindak. Kami akan buktikan bahwa kau bukan rem, tapi lubang di ban, ancam Vito. Aku tahu kau punya akses ke garasi. Kami akan buat kau dituduh mencuri data trading rahasia Yono. Kita lihat apakah Nyonya Wulan tetap mempercayai kejujuranmu saat pasar saham tahu kau pembocor rahasia. Yono kembali ke pekerjaannya, hatinya berdebar. Ia tahu intrik itu sudah dekat. Bab 14. Yono dituduh pembocor saham. 10 menit. Data trading bocor. Keesokan paginya, kekacauan melanda perusahaan. Data trading rahasia Wulan bocor ke tangan kompetitor, menyebabkan saham perusahaan lain yang diincar Wulan melonjak tajam. Kerugian miliaran dolar bagi Wulan. Vito segera menyebarkan fitnah. Ia mengklaim Yono adalah tersangka utama karena Yono memiliki akses tak terbatas ke semua mobil yang sering digunakan Wulan untuk menyimpan flash drive rahasia. Wulan memanggil Yono, wajahnya pucat pasi. Yono, data trading bocor, kerugian besar. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh flash drive apapun di mobil? Beban keterpaksaan. Yono bersumpah ia tidak menyentuh apa-apa. Saya mengerti Nyonya Wulan. Saya tahu ini sangat penting, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Nyonya. Saya hanya membersihkan mobil. Wulan, di bawah tekanan dewan direksi yang dipimpin Vito, terpaksa menunjukkan keraguan. Aku harus meminta kamu mengerti, Yono, kata Wulan, matanya berkaca-kaca. Aku harus menjaga perusahaan. Aku harus menangguhkanmu sampai penyelidikan selesai. Jika terbukti kamu bersalah, aku harus memecatkanmu. Aku terpaksa melakukan ini. Janji di garasi. Keputusan itu menghancurkan hati Yono. Ia telah kehilangan kepercayaan dari wanita yang ia cintai. Yono menyerahkan kunci dan seragamnya. Saya mengerti Nyonya Wulan. Saya mengerti Nyonya takut hancur. Tapi Nyonya juga harus mengerti saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak bisa dijual belikan. Saya akan kembali Nyonya. Yono keluar dari garasi. Ia melihat mobil-mobil sport mewah itu yang kini tampak seperti jebakan. Ia tahu ia harus mencari bukti sendiri untuk membersihkan namanya. Bab 15. Pencarian bukti di garasi. 10 menit. Investigasi sang mekanik. Yono, yang kini resmi diskors, kembali ke markas Wulan malam itu. Ia menggunakan pengetahuannya yang polos tentang mekanik mobil. Ia yakin Vito, yang sering meminjam mobil Wulan, menyembunyikan bukti di suatu tempat yang teknis. Yono mengamati semua mobil trader senior, termasuk mobil pribadi Vito. Ia teringat Vito sering memamerkan fitur tersembunyi mobil sport mewahnya. Yono fokus pada mobil sport milik Vito. Ia tahu Vito adalah orang yang teliti dan akan menyembunyikan barang di tempat yang hanya diketahui oleh orang yang paham mobil. Bukti di kompartemen tersembunyi. Yono memeriksa ruang mesin dan kompartemen kecil di bawah jok yang hanya bisa diakses dengan tombol rahasia. Setelah beberapa saat, Yono menemukan kompartemen rahasia di belakang jok mobil Vito. Di dalamnya tersimpan flash drive yang berisi data trading Wulan yang bocor. Di sana juga terdapat sebuah memo yang merinci transaksi Vito dengan kompetitor.
Vito telah menyembunyikan flash drive itu di mobilnya, lalu menuduh Yono karena tahu Yono memiliki akses ke garasi. Kemenangan kejujuran. Yono mengambil flash drive itu. Ia segera menelepon Wulan. Wulan yang sedang frustrasi di ruang trading datang ke garasi. Yono memperlihatkan bukti itu. Nyonya Wulan, ini flash drive yang bocor. Saya menemukannya di mobil Pak Vito di kompartemen rahasia. Vito yang menyebarkan data itu lalu menyalahkan saya, kata Yono. Wulan memegang flash drive itu. Ia menatap Yono, mata polosnya yang tidak pernah berbohong. Ia memeluk Yono dengan erat, rasa bersalah dan lega membanjirinya. Kepolosan Yono telah menyelamatkan kekaisarannya. Setelah Vito dipecat, Wulan membawa Yono mengemudi di jalanan sepi pinggiran kota, tempat Yono pernah memamerkan rem tulusnya. Mobil melaju pelan, jauh dari kecepatan 100 km per jam. Wulan duduk di samping Yono, bukan di belakang. Ia memegang tangan Yono yang memegang kemudi. Yono, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutanku pada uang membuatku meragukanmu, kata Wulan. Suaranya dipenuhi penyesalan. Saya mengerti, Nyonya Wulan, kata Yono. Nyonya hanya takut, tapi Nyonya juga harus mengerti. Saya akan selalu menjadi rem yang tulus untuk Nyonya. Saya tidak akan pernah mengkhianati kecepatan pelan yang sudah kita sepakati. Mengerti. Wulan menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti stres trading, Yono, tapi yang kulakukan hanyalah menipu diriku sendiri. Yang kuinginkan darimu adalah kejujuran mentah yang tidak bisa kubeli di pasar saham, kata Wulan. Kamu melihatku sebagai orang yang butuh rem, bukan trader saham. Kamu melihat kerapuhanku dan kamu tidak lari. Kamu mengerti bahwa di balik Ferrari ada hati yang rapuh. Kecepatan cinta yang stabil. Wulan menyadari ia tidak lagi mencari rush saham, tetapi mencari ketenangan abadi, Yono. Aku akan memberimu hadiah. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas integritas di perusahaanku untuk memastikan semua mobil kita jujur, kata Wulan. Yono tersenyum. Terima kasih, Nyonya Wulan, saya mengerti. Tapi saya hanya ingin Nyonya Wulan juga mengerti bahwa kecepatan cinta yang tulus tidak pernah volatil. Dia stabil, Nyonya. Wulan menoleh ke Yono. Ia mencium Yono dengan lembut. Ia telah menemukan rem sejatinya, dan saham hatinya kini stabil di tangan supir polos itu. Keesokan harinya, Wulan setelah memecat Vito dan staf yang bersekongkol dengannya, memanggil Yono ke ruang trading. Di atas meja tergeletak kontrak direktur integritas dan kualitas mesin dengan gaji yang melampaui manajer umum. Ini tempatmu, Yono. Kamu akan memastikan tidak ada mobil cacat yang dijual lagi. Ini adalah caraku memberimu kekuatan untuk menjaga kejujuran, kata Wulan menyodorkan pena berlian. Yono memegang pena itu, menatap kontrak, lalu menatap Wulan. Maaf, Nyonya Wulan, saya tidak bisa menandatangani ini. Wulan terkejut. Kenapa? Kamu meragukan kemampuanku. Aku menjamin posisi ini. Pilihan untuk tetap polos. Saya mengerti, Nyonya Wulan. Nyonya ingin saya mengawasi kejujuran. Tapi jabatan dan uang besar akan membuat saya harus memakai jas, duduk di ruangan ber-AC, dan kehilangan rasa tanah, jawab Yono dengan tulus. Yono meletakkan pena itu. Saya mengerti, Nyonya Wulan. Nyonya tidak butuh direktur baru. Nyonya hanya butuh hidup yang lebih lambat dan tulus. Jika saya menjadi direktur, saya akan menjadi bagian dari kecepatan palsu itu. Saya akan kehilangan kejujuran yang Nyonya cintai. Yono menambahkan, saya akan tetap bekerja. Saya akan menjadi pramusaji di garasi Nyonya, mengurus mobil Nyonya. Tapi biarkan saya tetap menjadi Yono yang polos, memilih fondasi yang stabil. Penolakan Yono terhadap kekuasaan dan kekayaan adalah konfirmasi terbesar bagi Wulan. Yono adalah aset non-volatil sejati dalam hidupnya.
Wulan merobek kontrak itu menjadi dua. Ia memeluk Yono di tengah ruangan trading yang penuh layar. "Kamu benar, Yono. Aku sudah terlalu lama mencoba membeli kejujuran, padahal itu tidak ternilai. Aku mencintai kejujuranmu yang stabil, Yono. Aku mencintaimu." Cinta telah mengalahkan semua grafik saham. Beberapa hari kemudian, Wulan mengadakan konferensi pers mendadak di lantai Bursa Efek Jakarta, BJ, di hadapan banyak trader, jurnalis keuangan, dan dewan direksi. Wulan berdiri di podium, memancarkan aura CEO yang telah menemukan ketenangan. Wulan mengumumkan, "Mulai hari ini, saya menjual divisi trading saham saya. Saya keluar dari pasar futures yang penuh kecepatan palsu. Perusahaan saya akan fokus pada bisnis mobil sport, tetapi dengan filosofi baru, kecepatan tulus." Keputusan ini menggemparkan lantai bursa. Para trader dan analis terkejut melihat miliarder sekelas Wulan meninggalkan bisnis paling menguntungkan. Perkenalan Chief of Tulusness. Wulan kemudian menunjuk Yono yang berdiri di sudut ruangan mengenakan seragam supir. "Untuk memimpin visi baru ini, kita membutuhkan rem yang tulus," kata Wulan. "Orang yang paling saya percaya, yang mengajarkan saya nilai kejujuran yang stabil, dan orang yang paling memahami mekanik kehidupan." Wulan mengumumkan, "Saya menunjuk Yono sebagai Chief of Tulusness, Direktur Utama Kejujuran di Speedy Lux. Dia bertanggung jawab untuk memastikan semua mobil kami benar-benar sempurna dan setiap transaksi jujur." Tawa sinis para trader segera terhenti. Lamaran yang menggemparkan. Wulan kemudian membuat keputusan yang paling heboh. Ia berjalan ke arah Yono. Di hadapan ratusan trader dan kamera yang berkedip-kedip, Wulan berlutut di lantai bursa saham. Wulan mengeluarkan cincin berlian. Bukan dari brankas, tetapi dari kantong jas yang ia siapkan. "Yono, aku telah menjual semua kecepatan palsu. Sekarang, aku hanya ingin membeli masa depan yang tulus bersamamu. Maukah kamu menikahi wanita yang hatinya sudah kamu stabilkan ini?" Lantai bursa, yang biasanya dipenuhi teriakan jual beli, seketika hening sebelum meledak dengan teriakan dan tepuk tangan. Janda kaya, pengusaha mobil sport, melamar supir polosnya di pusat trading Indonesia. Wulan telah menciptakan volatilitas emosional yang jauh lebih besar daripada trading saham manapun. Berita ini memecahkan rekor headline nasional. Supir menjadi suami dan direktur integritas CEO Bursa Saham. Beberapa hari kemudian, Yono dan Wulan mengadakan upacara pernikahan sederhana di garasi di samping mobil tua peninggalan suami Wulan yang kini sudah diperbaiki Yono. Sebagai simbol hidup baru, Wulan menjual semua mobil sport supercar terbarunya. Sebagai gantinya, mereka membeli mobil klasik tua yang dirawat dengan penuh ketulusan. Janji suci di garasi. Di hadapan para tamu yang terkejut, termasuk manajer dan dewan direksi yang kini tunduk, Yono mengucapkan janji suci. "Saya berjanji, Wulan, saya akan menjadi rem tangan dalam hidup kamu. Saya akan memastikan mesin hati kamu selalu tulus dan tidak pernah overheat. Saya akan selalu mengemudi dengan hati-hati karena kebahagiaan kamu adalah tujuan utama saya." Wulan yang dulunya menyukai kecepatan, kini menangis haru mendengarkan janji yang menenangkan itu. Hadiah terakhir. Sebagai hadiah pernikahan, Wulan memberikan Yono kunci mobil tua yang telah mereka perbaiki bersama. "Ini adalah mobil kita, Yono, mobil yang dibangun dengan kejujuran, bukan dengan laba. Aku ingin kamu mengemudi mobil ini bersamaku. Aku ingin kamu mengerti bahwa perjalanan pelan adalah yang paling berharga." Beberapa bulan kemudian, Wulan dan Yono sedang dalam perjalanan rutin, tetapi kali ini menggunakan mobil klasik yang mereka perbaiki. Yono, yang kini direktur integritas, tetap mengemudi. Wulan duduk di kursi depan.
Yono tidak lagi mengkhawatirkan kecepatan. Ia mengemudi dengan stabil, kecepatan yang tulus. Wulan menatap grafik di tabletnya, bukan grafik saham, melainkan chart pertumbuhan Customer Satisfaction Speedilux yang melonjak tajam karena kejujuran Yono dalam berbisnis. Pengertian sejati dan ketenangan. Wulan menoleh ke Yono. Ia tidak lagi meminta Yono untuk mengerti. "Aku mengerti sekarang Yono," kata Wulan, senyumnya damai. "Aku mengerti bahwa yang kucari bukanlah kecepatan untuk mencapai puncak, tetapi fondasi yang stabil untuk tetap bahagia." Yono, si polos, menanggapi dengan tawa. "Saya mengerti Nyonya Wulan, saya mengerti Nyonya sudah menjadi mobil klasik. Lebih lambat, tapi semakin berharga seiring waktu. Penutup abadi." Wulan bersandar di bahu Yono. Perusahaan Speedilux kini menjadi brand yang terkenal karena kejujurannya. Wulan meraih tangan Yono. Ia melihat ketulusan di mata suaminya. "Aku mencintaimu Yono," bisik Wulan. "Kamu adalah trader terbaik yang pernah ada. Karena kamu hanya trading dengan hati. Dan saham hati kita tidak akan pernah anjlok." Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka dengan mobil klasik itu, meninggalkan ingar-bingar kecepatan dan kekayaan palsu. Wulan, si janda kaya trader saham, akhirnya menemukan pengertian sejati pada supir polosnya. Tamat. Vito, 35, manajer showroom yang ambisius dan sudah lama memimpikan posisi partner Wulan, sangat marah melihat kedekatan Wulan dan Yono. Vito yang penuh intrik yakin Yono adalah mata-mata yang mengincar kekayaan Wulan. Vito melihat Yono kini memiliki akses ke ruang trading dan garasi rahasia. Vito mulai menyebarkan rumor ke staf senior bahwa Yono hanyalah gigolo berkedok supir yang memanfaatkan kelemahan emosional janda kaya itu. Vito menunggu Yono di garasi. "Selamat Yono, kamu sudah pindah divisi dari supir ke personal trainer emosional. Aku dengar Nyonya Wulan bahkan memintamu menilai kualitas mobil baru. Hati-hati nak, mobil bekas biasanya masih bisa diperbaiki, tapi reputasi yang rusak sulit diperbaiki." Vito menunggu Yono di garasi. "Selamat Yono, kamu sudah pindah divisi dari supir ke personal trainer emosional. Aku dengar Nyonya Wulan bahkan memintamu menilai kualitas mobil baru. Hati-hati nak, mobil bekas biasanya masih bisa diperbaiki, tapi reputasi yang rusak sulit diperbaiki." Vito mengancam dan peremehan. Vito secara terbuka meremehkan Yono di depan staf lain, menyebutnya orang desa yang buta saham, yang tidak tahu bedanya horsepower dan wallet power. "Dengar Yono, aku akan buktikan bahwa kamu adalah mata-mata kompetitor yang ingin menghancurkan Speedilux. Aku akan buktikan bahwa Nyonya Wulan salah mempercayai orang polos sepertimu." Yono hanya membersihkan mobil dengan tenang. "Saya mengerti Pak Vito, Bapak tidak suka dengan saya, tapi saya akan selalu jujur dan saya akan selalu membersihkan mobil ini dari debu, sama seperti saya akan membersihkan kejujuran Nyonya Wulan dari kotoran intrik." Wulan menjadi target. Intrik Vito berhasil. Staf senior yang melihat kedekatan tidak profesional itu mulai melaporkan ke Dewan Direksi. Mereka mempertanyakan kompetensi Wulan sebagai trader yang membuat keputusan berdasarkan saran dari supir. Wulan menerima telepon darurat dari Dewan Direksi. "Wulan, keputusan tradingmu akhir-akhir ini terlalu konservatif, dan hubunganmu dengan supir itu menjadi perbincangan. Ini merusak branding kita. Kami akan mengadakan rapat darurat." Wulan memanggil Yono. "Yono, mereka menyerangku karena kamu. Kamu harus mengerti bahwa kepolosanmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Kita dalam bahaya besar."
Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Wulan mundur dari manajemen trading saham, menyusul kerugian Vito akibat keputusan rem tangan Wulan yang dianggap terlalu konservatif. Wulan mengenakan setelan paling tajamnya, namun matanya memancarkan ketakutan. Sebelum masuk, Wulan memanggil Yono. "Yono, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan kendali. Mereka akan menuduhku terlalu emosional," kata Wulan. "Aku butuh kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang sendirian untuk mempertahankan kejujuran di perusahaan ini." Wulan meminta Yono menunggunya di luar ruang rapat. "Kehadiranmu adalah rem yang harus kupakai. Jangan pergi." Yono melihat Wulan masuk. Ia segera pergi ke dapur kantor dan membuatkan secangkir kopi hitam yang hangat dan kental yang selalu diminumnya di pagi hari untuk menenangkan diri sebelum mengemudi jauh. Kekuatan kopi tulus. Melalui asisten, Yono mengirimkan kopi itu ke meja Wulan. Di cangkir itu, Yono menyelipkan catatan kecil. "Nyonya Wulan, mobil yang bagus tidak akan pernah dibiarkan kedinginan. Mesin harus tetap hangat. Saya mengerti Nyonya sedang melawan. Jangan biarkan mesin Nyonya dingin." Di tengah serangan verbal dari Dewan Direksi, Wulan membaca pesan itu. Ia menyesap kopi hangat itu. Itu bukan kopi mahal, tapi dibuat dengan tulusan. Kopi itu memberinya keberanian. Ia berhasil mempertahankan posisinya meskipun dengan syarat yang berat. Penghargaan sunyi. Wulan keluar dari ruang rapat. Ia tampak lelah, tetapi matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Yono segera berdiri. "Kamu benar, Yono. Mesinku hampir mati. Kopi itu menyelamatkanku," bisik Wulan. "Saya mengerti, Nyonya Wulan. Saya hanya memastikan mesin Nyonya tetap hangat," jawab Yono polos. Wulan memberikan Yono kunci mobil sport Ferrari terbarunya. "Ini adalah hadiah. Aku tidak akan menggunakannya. Ini untuk kamu bersihkan dan kamu rawat. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan sesuatu yang paling berharga padamu." Vito semakin kesal dengan kedekatan Wulan dan Yono. Ia melihat Yono di garasi mewah sedang merawat Ferrari baru. Wah, supir baru sudah dapat kunci Ferrari. Dari sapu naik ke kunci, sekarang personal financial advisor. Ejek Vito, didampingi dua trader senior yang sombong. Vito meremehkan Yono secara terbuka. "Dengar bocah kampung, kamu tidak mengerti apa-apa tentang trading saham. Kamu tidak tahu resiko. Trader harus kejam dan cepat. Nyonya Wulan sedang sakit dan kau menjual kepolosan murahanmu untuk menggodanya." Pembelaan logis. Yono yang polos tetapi menghargai kehormatannya menatap mereka. "Maaf Pak Vito, saya memang tidak mengerti trading saham, tapi saya mengerti resiko," kata Yono tenang. "Mobil sport itu cepat Pak, tapi kalau dibawa oleh pengemudi yang tidak hati-hati, mobil itu akan cepat hancur." Yono menunjuk ke bodi Ferrari. "Nyonya Wulan mempercayai saya karena saya mengemudi dengan hati-hati. Saya mengerti bahwa resiko terbesar adalah mengemudi tanpa rem, tanpa kejujuran." Ancaman data rahasia. Vito terkejut dengan pembelaan yang tajam itu. Ia tahu ia harus segera bertindak. "Kami akan buktikan bahwa kau bukan rem, tapi lubang di ban," ancam Vito. "Aku tahu kau punya akses ke garasi. Kami akan buat kau dituduh mencuri data trading rahasia. Yono, kita lihat apakah Nyonya Wulan tetap mempercayai kejujuranmu saat pasar saham tahu kau pembocor rahasia." Yono kembali ke pekerjaannya, hatinya berdebar. Ia tahu intrik itu sudah dekat. Keesokan paginya, kekacauan melanda perusahaan. Data trading rahasia Wulan bocor ke tangan kompetitor, menyebabkan saham perusahaan lain yang diincar Wulan melonjak tajam. Kerugian miliaran dolar bagi Wulan. Vito segera menyebarkan fitnah. Ia mengklaim Yono adalah tersangka utama.
karena Yono memiliki akses tak terbatas ke semua mobil yang sering digunakan Wulan untuk menyimpan flash drive rahasia. Wulan memanggil Yono, wajahnya pucat pasi. "Yono, data trading bocor, kerugian besar. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh flash drive apapun di mobil?" Yono bersumpah ia tidak menyentuh apa-apa. "Saya mengerti, Nyonya Wulan. Saya tahu ini sangat penting, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Nyonya. Saya hanya membersihkan mobil." Wulan, di bawah tekanan dewan direksi yang dipimpin Vito, terpaksa menunjukkan keraguan. "Aku harus meminta kamu mengerti, Yono," kata Wulan, matanya berkaca-kaca. "Aku harus menjaga perusahaan. Aku harus menangguhkanmu sampai penyelidikan selesai. Jika terbukti kamu bersalah, aku harus memecatmu. Aku terpaksa melakukan ini." Janji di garasi. Keputusan itu menghancurkan hati Yono. Ia telah kehilangan kepercayaan dari wanita yang ia cintai. Yono menyerahkan kunci dan seragamnya. "Saya mengerti, Nyonya Wulan. Saya mengerti Nyonya takut, hancur. Tapi Nyonya juga harus mengerti. Saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak bisa dijual belikan. Saya akan kembali, Nyonya." Yono keluar dari garasi. Ia melihat mobil-mobil sport mewah itu yang kini tampak seperti jebakan. Ia tahu ia harus mencari bukti sendiri untuk membersihkan namanya. Tentu, saya akan melanjutkan kisah Wulan dan Yono, supir polosnya, dari bab 12 hingga bab 16, di mana konflik bisnis mencapai puncaknya dan integritas Yono diuji secara menentukan. Lanjutan cerita, kecepatan dan kejujuran. Bab 12, rapat krusial dan sandaran Yono, 10 menit. Medan pertempuran dan kopi hangat. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Wulan mundur dari manajemen trading saham, menyusul kerugian Vito akibat keputusan rem tangan Wulan yang dianggap terlalu konservatif. Wulan mengenakan setelan paling tajamnya, namun matanya memancarkan ketakutan. Sebelum masuk, Wulan memanggil Yono. "Yono, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan kendali. Mereka akan menuduhku terlalu emosional," kata Wulan. "Aku butuh kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang sendirian untuk mempertahankan kejujuran di perusahaan ini." Wulan meminta Yono menunggunya di luar ruang rapat. "Kehadiranmu adalah rem yang harus kupakai. Jangan pergi." Yono melihat Wulan masuk. Ia segera pergi ke dapur kantor dan membuatkan secangkir kopi hitam yang hangat dan kental, yang selalu diminumnya di pagi hari untuk menenangkan diri sebelum mengemudi jauh. Kekuatan kopi tulus. Melalui asisten, Yono mengirimkan kopi itu ke meja Wulan. Di cangkir itu, Yono menyelipkan catatan kecil. "Nyonya Wulan, mobil yang bagus tidak akan pernah dibiarkan kedinginan. Mesin harus tetap hangat. Saya mengerti Nyonya sedang melawan. Jangan biarkan mesin Nyonya dingin." Di tengah serangan verbal dari Dewan Direksi, Wulan membaca pesan itu. Ia menyesap kopi hangat itu. Itu bukan kopi mahal, tapi dibuat dengan ketulusan. Kopi itu memberinya keberanian. Ia berhasil mempertahankan posisinya meskipun dengan syarat yang berat. Penghargaan sunyi. Wulan keluar dari ruang rapat. Ia tampak lelah, tetapi matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Yono segera berdiri. "Kamu benar, Yono. Mesinku hampir mati. Kopi itu menyelamatkanku," bisik Wulan. "Saya mengerti, Nyonya Wulan. Saya hanya memastikan mesin Nyonya tetap hangat," jawab Yono polos. Wulan memberikan Yono kunci mobil sport Ferrari terbarunya. "Ini adalah hadiah. Aku tidak akan menggunakannya. Ini untuk kamu bersihkan dan kamu rawat. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan sesuatu yang paling berharga padamu."
Yono terkejut, namun menerima kunci itu dengan hormat. Kepercayaan itu lebih berharga daripada semua uang di amplop gajinya. Bab 13, Peremehan dari trader senior, 10 menit. Penghinaan terbuka. Vito semakin kesal dengan kedekatan Wulan dan Yono. Ia melihat Yono di garasi mewah sedang merawat Ferrari baru. Wah, supir baru sudah dapat kunci Ferrari. Dari sapu naik ke kunci, sekarang personal financial advisor, ejek Vito, didampingi 2 trader senior yang sombong. Vito meremehkan Yono secara terbuka. Dengar bocah kampung, kamu tidak mengerti apa-apa tentang trading saham. Kamu tidak tahu resiko, trader harus kejam dan cepat. Nyonya Wulan sedang sakit, dan kau menjual kepolosan murahanmu untuk menggodanya. Pembelaan logis. Yono, yang polos tetapi menghargai kehormatannya, menatap mereka. Maaf Pak Vito, saya memang tidak mengerti trading saham, tapi saya mengerti risiko, kata Yono tenang. Mobil sport itu cepat Pak, tapi kalau dibawa oleh pengemudi yang tidak hati-hati, mobil itu akan cepat hancur. Yono menunjuk ke bodi Ferrari. Nyonya Wulan mempercayai saya karena saya mengemudi dengan hati-hati. Saya mengerti bahwa risiko terbesar adalah mengemudi tanpa rem, tanpa kejujuran. Ancaman data rahasia. Vito terkejut dengan pembelaan yang tajam itu. Ia tahu ia harus segera bertindak. Kami akan buktikan bahwa kau bukan rem, tapi lubang di ban, ancam Vito. Aku tahu kau punya akses ke garasi. Kami akan buat kau dituduh mencuri data trading rahasia Yono. Kita lihat apakah Nyonya Wulan tetap mempercayai kejujuranmu saat pasar saham tahu kau pembocor rahasia. Yono kembali ke pekerjaannya, hatinya berdebar. Ia tahu intrik itu sudah dekat. Bab 14. Yono dituduh pembocor saham. 10 menit. Data trading bocor. Keesokan paginya, kekacauan melanda perusahaan. Data trading rahasia Wulan bocor ke tangan kompetitor, menyebabkan saham perusahaan lain yang diincar Wulan melonjak tajam. Kerugian miliaran dolar bagi Wulan. Vito segera menyebarkan fitnah. Ia mengklaim Yono adalah tersangka utama karena Yono memiliki akses tak terbatas ke semua mobil yang sering digunakan Wulan untuk menyimpan flash drive rahasia. Wulan memanggil Yono, wajahnya pucat pasi. Yono, data trading bocor, kerugian besar. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh flash drive apapun di mobil? Beban keterpaksaan. Yono bersumpah ia tidak menyentuh apa-apa. Saya mengerti Nyonya Wulan. Saya tahu ini sangat penting, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Nyonya. Saya hanya membersihkan mobil. Wulan, di bawah tekanan dewan direksi yang dipimpin Vito, terpaksa menunjukkan keraguan. Aku harus meminta kamu mengerti, Yono, kata Wulan, matanya berkaca-kaca. Aku harus menjaga perusahaan. Aku harus menangguhkanmu sampai penyelidikan selesai. Jika terbukti kamu bersalah, aku harus memecatkanmu. Aku terpaksa melakukan ini. Janji di garasi. Keputusan itu menghancurkan hati Yono. Ia telah kehilangan kepercayaan dari wanita yang ia cintai. Yono menyerahkan kunci dan seragamnya. Saya mengerti Nyonya Wulan, saya mengerti Nyonya takut hancur, tapi Nyonya juga harus mengerti saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak bisa dijual belikan. Saya akan kembali Nyonya. Yono keluar dari garasi. Ia melihat mobil-mobil sport mewah itu yang kini tampak seperti jebakan. Ia tahu ia harus mencari bukti sendiri untuk membersihkan namanya. Bab 15. Pencarian bukti di garasi. 10 menit. Investigasi sang mekanik. Yono, yang kini resmi diskors, kembali ke markas Wulan malam itu. Ia menggunakan pengetahuannya yang polos tentang mekanik mobil. Ia yakin Vito, yang sering meminjam mobil Wulan, menyembunyikan bukti di suatu tempat yang teknis.
Yono mengamati semua mobil trader senior, termasuk mobil pribadi Vito. Ia teringat Vito sering memamerkan fitur tersembunyi mobil sport mewahnya. Yono fokus pada mobil sport milik Vito. Ia tahu Vito adalah orang yang teliti dan akan menyembunyikan barang di tempat yang hanya diketahui oleh orang yang paham mobil. Bukti di kompartemen tersembunyi. Yono memeriksa ruang mesin dan kompartemen kecil di bawah jok yang hanya bisa diakses dengan tombol rahasia. Setelah beberapa saat, Yono menemukan kompartemen rahasia di belakang jok mobil Vito. Di dalamnya tersimpan flash drive yang berisi data trading Wulan yang bocor. Di sana juga terdapat sebuah memo yang merinci transaksi Vito dengan kompetitor. Vito telah menyembunyikan flash drive itu di mobilnya, lalu menuduh Yono karena tahu Yono memiliki akses ke garasi. Kemenangan kejujuran. Yono mengambil flash drive itu. Ia segera menelepon Wulan. Wulan yang sedang frustasi di ruang trading datang ke garasi. Yono memperlihatkan bukti itu. Nyonya Wulan, ini flash drive yang bocor. Saya menemukannya di mobil Pak Vito di kompartemen rahasia. Vito yang menyebarkan data itu lalu menyalahkan saya, kata Yono. Wulan memegang flash drive itu. Ia menatap Yono, mata polosnya yang tidak pernah berbohong. Ia memeluk Yono dengan erat. Rasa bersalah dan lega membanjirinya. Kepolosan Yono telah menyelamatkan kekaisarannya. Setelah Vito dipecat, Wulan membawa Yono mengemudi di jalanan sepi pinggiran kota, tempat Yono pernah memamerkan rem tulusnya. Mobil melaju pelan, jauh dari kecepatan 100 km per jam. Wulan duduk di samping Yono, bukan di belakang. Ia memegang tangan Yono yang memegang kemudi. Yono, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutanku pada uang membuatku meragukanmu, kata Wulan. Suaranya dipenuhi penyesalan. Saya mengerti, Nyonya Wulan, kata Yono. Nyonya hanya takut, tapi Nyonya juga harus mengerti. Saya akan selalu menjadi rem yang tulus untuk Nyonya. Saya tidak akan pernah mengkhianati kecepatan pelan yang sudah kita sepakati. Mengerti. Wulan menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti stres trading, Yono, tapi yang kulakukan hanyalah menipu diriku sendiri. Yang kuinginkan darimu adalah kejujuran mentah yang tidak bisa kubeli di pasar saham, kata Wulan. Kamu melihatku sebagai orang yang butuh rem, bukan trader saham. Kamu melihat kerapuhanku dan kamu tidak lari. Kamu mengerti bahwa di balik Ferrari ada hati yang rapuh. Kecepatan cinta yang stabil. Wulan menyadari ia tidak lagi mencari rush saham, tetapi mencari ketenangan abadi, Yono. Aku akan memberimu hadiah. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas integritas di perusahaanku untuk memastikan semua mobil kita jujur, kata Wulan. Yono tersenyum. Terima kasih, Nyonya Wulan, saya mengerti. Tapi saya hanya ingin Nyonya Wulan juga mengerti bahwa kecepatan cinta yang tulus tidak pernah volatil. Dia stabil, Nyonya. Wulan menoleh ke Yono. Ia mencium Yono dengan lembut. Ia telah menemukan rem sejatinya, dan saham hatinya kini stabil di tangan supir polos itu. Keesokan harinya, Wulan setelah memecat Vito dan staf yang bersekongkol dengannya, memanggil Yono ke ruang trading. Di atas meja tergeletak kontrak direktur integritas dan kualitas mesin dengan gaji yang melampaui manajer umum. Ini tempatmu, Yono. Kamu akan memastikan tidak ada mobil cacat yang dijual lagi. Ini adalah caraku memberimu kekuatan untuk menjaga kejujuran, kata Wulan menyodorkan pena berlian. Yono memegang pena itu, menatap kontrak, lalu menatap Wulan. Maaf, Nyonya Wulan, saya tidak bisa menandatangani ini. Wulan terkejut. Kenapa? Kamu meragukan kemampuanku. Aku menjamin posisi ini. Pilihan untuk tetap polos. Saya mengerti, Nyonya Wulan. Nyonya ingin saya mengawasi kejujuran.
Tapi jabatan dan uang besar akan membuat saya harus memakai jas, duduk di ruangan ber-AC, dan kehilangan rasa tanah, jawab Yono dengan tulus. Yono meletakkan pena itu. Saya mengerti Nyonya Wulan. Nyonya tidak butuh direktur baru. Nyonya hanya butuh hidup yang lebih lambat dan tulus. Jika saya menjadi direktur, saya akan menjadi bagian dari kecepatan palsu itu. Saya akan kehilangan kejujuran yang Nyonya cintai. Yono menambahkan, saya akan tetap bekerja. Saya akan menjadi pramusaji di garasi Nyonya, mengurus mobil Nyonya. Tapi biarkan saya